Tidaklah sempurna iman seseorang hamba, siapapun di antara saya, antum dan kita semua, ketika tidak memiliki sifat ini. Kenapa? Karena sifat ini menunjukkan keridhaan orang yang memilikinya terhadap segala ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam hal pembagian rizki. Setelah kita pahami basic bahwa rizki itu kan tidak melulu, Bapak Ibu ya. Rizki itu kan tidak melulu dialamatkan dengan harta atau materi. Kita diberikan menghela nafas dengan normal ya. Detak jantung juga berfungsi dengan baik ya. Mata berkedip. Punten Bapak Ibu, hal-hal yang terkadang juga kita anggap rendah dan hina ya. Kita Bapak Ibu mohon maaf bisa kentut adalah betul nggak Bu? Ibu nggak bisa kentut 1 minggu aja, jangan 1 bulan Bu. Biaya tuh berapa biaya penyakit, biaya untuk berobat ya. Kemarin sore dan tadi dilakukan CT scan, ada kawan saya Bapak Ibu. Saya tidak bersebut namanya, inisialnya DR gitu ya. Orang Cisurupan. Tubuhnya tinggi, sembadak lah ya, karena atletis orangnya, orang korsat, biasa aktivitas kepanduan, termasuk koordinator ketika ada terjadi bencana di beberapa wilayah di Garut. Tubuhnya sehat, kuat, lincah, bugar, Bu. Ya, enggak kayak saya makan pendekar, Bu ya. Pendek-pendek tapi tekar atau melar. Ya. Kalau beliau sehat, Bu, ya, sehat, jag-jag, waringkas. Masya Allah. Kemarin istrinya ngasih info di grup, ya, dia ditemukan dalam keadaan tidak sadar di pinggir kolam, habis nyimpen ikan, hampir masuk ke kolam. Ketika dia kondisi tidak sadar, kemudian juga diambil, diselamatkan ke rumah. Ujung-ujung tidak bisa bicara ketika tersadar. Sampai sekarang tidak bisa ngomong, ya, tidak bisa ngomong. Ngomong pun pakai isyarat. Ya, hari tadi malam bertambah lagi gejalanya apa? Tidak bisa bergerak sebelah kanan. Ya, kemarin tadi pagi siapa? Ahli saraf tuh, Dr. Nasir, ya. Katanya emang ada sumbatan, ya, sumbatan di saraf di bagian otak begitu. Ada masalah di sarafnya. Direkomendasikan juga konsul ke dokter jantung. Siapa? Dokter Ridwan. Ini informasi. Juga jantungnya juga kena. Apalah analisanya begitu ya. Masya Allah. Kemudian dia menyampaikan wasiat. Padahal baru 2 hari kejadiannya, Bu. Belum apa-apa sudah wasiat. Ada kekhawatiran. Dan merasakan betapa tadi sesuatu yang kita anggap bukan rezeki, ternyata rezeki yang mahal. Berapa biaya pengobatan, urusan saraf, nanti jantung, ya. Belum lagi pengobatan terapi yang bisa memakan biaya yang tidak inisiatif, kita patungan, rereongan, membantu saudara kita yang terkena musibah. Tuh Bu di sana, ya. Ketika kita terkadang mengabaikan rizki yang Allah berikan kepada kita, berupa tadi bisa jantung mahal Bu ya, menghela nafas, urusan bisa kicip aja. Mengedipkan mata gitu ya, termasuk juga kita bisa menggerakkan kaki dan tangan kita. Ini kenikmatan yang luar biasa yang harus kita syukuri. Puas saja dengan apa yang Allah berikan. Lebih jelasnya Syekh Ibnul Battal ya memberikan definisi ya, rahimakumullah, ar-ridha biqada'illahi ta'ala wat taslim li amrihi. Wawunya kelewat nih. Wa 'alima anna ma 'indirun lil abrar. Masyaallah ya. Bapak Ibu, yang namanya qanaah kata Syekh Ibnu Battal adalah lagi-lagi adalah ridha. Ya. Ridha dengan ketetapan dan berserah diri pada keputusannya, yaitu segala yang dari Allah itulah yang terbaik,
Dan dia tahu wa alima anna ma 'indallah khairun lil abdar. Semuanya baik, tidak ada yang buruk. Kalau orang merasa ridha, Bapak Ibu, ridha dengan ketetapan Allah, menerima apapun dengan keputusan. Semua yang dia terima, baik bagi dirinya, keluarganya, rumah tangganya, bahkan termasuk putra dan putrinya, pekerjaannya, yakin ini adalah ketetapan Allah, dan dia selalu puas, tidak banyak mengeluh dengan apa yang dia alami, maka orang tersebut sudah mendapatkan indahnya sifat qanaah. Perlu Bapak Ibu catat, saya seringkali katakan, qanaah itu adalah merupakan kekayaan hati. Catat, Bu. Qanaah adalah kekayaan hati. Menerima apa yang ada, menerima apapun yang ada, kita merasa kaya. Dan tidak berobsesi untuk mencari dan memburu sesuatu yang tidak ada. Penting ini. Ini pun bagian dari definisi qanaah menurut beberapa ulama salafus shalih. Banyak sekali definisi qanaah. Kuncinya apa tadi Bapak Ibu? Adalah kekayaan hati. Dan ini penting. Bagi siapapun di antara kita yang betul saat ini sedang mencari kebahagiaan. Namun memang kita rasakan dewasa ini, pada masa ini Bapak Ibu rahimakumullah, memang berbeda situasi hari ini dengan situasi masa dahulu. Situasi yang sekarang berbeda dengan masa mungkin 30, 50, apalagi 100 tahun yang lalu. Ya kalau dulu kan Bapak Ibu nih biar nyambung dengan ketetapan Ibnu Battal tadi ya. Kalau dulu kan terkadang Bu, ya sedikit orang yang punya mobil ya. Begitupun yang punya motor juga masih bisa dihitung lah. Saya ingat Bu, ketika saya masih SD ya. Ketika masih SD saya tinggal dulu di daerah Mekargali dekat Alpala Biru, mondok sambil sekolah sambil mondok begitu ya. Bahkan pernah mengalami tinggal waktu itu sekitar 92 atau 94 ketika SD Bu, di daerah Ciocong Mekargali itu belum ada listrik, gelap gitu ya. Terhitung berapa orang yang punya mobil, jarang, mewah orang kalau punya mobil. Begitupun yang punya motor. Apalagi TV, gitu ya, termasuk TV. Kadang saya mengalami nonton TV di rumah tetangga, saya tinggal di rumah kakek dan nenek, belum ada TV. Tapi kan sekarang semuanya serba ada. Ya betul Bapak Ibu. Apalagi ibu-ibu yang terkadang menjadi raja, ya pemilik banyak mobil gitu. Mau kemana-mana, mau ke Asia, tinggal booking kan, orang datang, mereka Garut Bu, mereka ke Asia, mohon berangkat ke Asia. Mereka mana, ke Cipanas, tinggal panggil, banyak kendaraannya Bu. Tinggal panggil datang, dijajah ke Cipanas ya. Sampai badai ke luar kota, ke Bandung, tinggal booking, gampang Bu. Ibu nggak punya garasi, nggak punya mobil, bisa memiliki banyak mobil, betul nggak? Ya, pesan Grab maksudnya. Sekarang serba mudah. Tapi ini masalahnya. Terkadang ketika kita berlapang harta, ya, ketika kita berlapang harta, serba banyak, serba tersedia, ini penyakit manusia Bu. Seringkali Bapak, kita Ibu, ya, seringkali menyederhanakan, menganggap remeh rezeki yang Allah berikan kepada kita. Betul enggak? Contoh kecil Bu. Bagi ibu yang berlapang harta, penghasilan per bulan mungkin bisa 10-20 juta. Terkadang dengan uang 10.000 itu dianggap remeh. Apa? 10.000 lah, habis untuk ya sekali jajan cibai juga habis Bu ya. Cilok juga habis sekali jajan 10.000. Kadang kita meremehkan uang 10.000. Itu adalah rezeki dari Allah. Ibu, di luar sana banyak saudara kita yang susah untuk dapat uang 10.000, apalagi 100.000 dan seterusnya. Pernah saya pengalaman Bu, ya, ketika saya ke Bandung ke rumah PMI, Pondok Mertua Indah, dibelokkan itu tikungan yang ada Yomat Bu, Riung Arum kalau pernah ke Riung Bandung, orang tua dari sana. Pas belokan, saya ingat di dashboard itu ada beberapa uang 2.000-an begitu ya. Dan ada uang yang 20.000 juga. Ada tukang parkir biasa ya, parkir tikungan tuh. Pas saya kasih, saya perasaan tuh ngasih 20.000 Bu, ambil aja 20.000, mohon maaf ngambil 2.000,
2.000, dikasih aja 2.000. Itu tukang parkir, pas saya kasih 2.000, perasaan saya 2.000, Bu. Seingat saya. Masya Allah, ini tidak paham aja, Bu ya. Dicium-cium, kedengaran, Bu. Masya Allah, Allahu Akbar, hatur nuhun Pak Haji. 20.000, sebegitunya orang merasa senang. Dia senang, saya yang menyesal, kecewa. Allahu Akbar. Oh, 20.000. Padahal tadi 2.000 saya niatnya, Bapak Ibu. Betul nggak, Bu? Ibu terkadang meremehkan uang 10.000, 20.000 tadi ya. Menganggap remeh orang lain tuh, Masya Allah. Itu adalah harta yang mahal, Bu. Apalagi mereka yang mengemis ya. Maka orang yang qanaah harusnya, Bu, sekali lagi, merasa puas dengan apapun yang Allah kasih. Kita, Ibu, ya, harapannya pas Bapak pulang, kerja seharian hari ini, minimal dapat 50.000 misal, ya pas pulang sore gitu. Pasti Bapak pulang, datang ke rumah sore-sore dengan penuh kelelahan, wajah. Ngasihnya cuma 20.000. Wanita solehah gimana, Bu, kalau seperti itu? Alhamdulillah. Leres, Bu? Atau manyun? Murukusunu? Samutut, siganunan hitut, Ibu? Kan tidak sedikit, ada sebagian ibu-ibu hanya urusan setoran kurang dari harapan, harapannya 50.000, apalagi 100.000 cuma ngasih 20.000, ya. Bapak udah seperti nggak nama tidur di luar, digembok pantau ta. Ya, urusan hanya kurang setoran, Bu, seperti itu. Kenapa? Tidak ridho. Padahal betul itu lewat suami, hakikatnya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati ketika kita berlapang harta, terkadang, Bunda ya, Bapak Ibu, terkadang kita tidak puas. Karena di antara lawan sifat ridho adalah tidak puas, dengan nerima dengan apa yang Allah berikan. Dan dia tidak tahu, padahal apa yang tadi diberikan oleh suami, apa yang diberikan oleh teman kita atau sahabat kita, yang kita abaikan, 10.000, 100.000, orang lain itu mahal. Maka biasanya orang yang qanaah kesananya adalah dia bersyukur. Gitu ya. Orang yang kalau qanaah, dia pasti bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda. Ini di antara hadis yang berbicara tentang qanaah, Bapak Ibu ya. Ada dalam kitab Silsilatul Hadis Sahihah Syekh Nasruddin Al-Albani. Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Ya. Dalam hadis ini dari Abdullah bin Amr bin As, ya, ini dengan terjemahnya Bapak Ibu ya. Qad aflaha, sungguh sangat beruntung. Qad aflah, sungguh sangat berbahagia dan akhibati fillah. Siapa? Man aslama, orang yang masuk Islam. Artinya orang yang tidak masuk Islam, orang kafir, sungguh rugi mereka. Mau berapapun harta yang mereka miliki, bruk di juru, brok di pantok, ngelaya di tengah timah baba, gitu ya. Kalau dia kafir, tidak masuk Islam, hakikatnya dia rugi. Siapa lagi yang beruntung, yang bahagia, kata Rasulullah, wa ruziqa kafafan. Berbahagia pula orang yang ketika mendapatkan rizki, ya, dicukupkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata lain dari qanaah, Bapak Ibu tuh, ya. Dia merasa cukup. Ibu mau dikasih setoran sama si bapak per hari mau 100.000, alhamdulillah. Cukup, Bu? Apa jempe, Ibu? Cukup kumaha tuh Ustaz, seneng jajan sebelak oge. Tacan upami gosen gopud ya, hoyong Kentucky atau napi Pizza Hut mau cekap 100.000. Bu, hati-hati ya. Kalau ada karakter seperti ini, berarti kita tidak beruntung di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang masuk Islam, orang yang diberikan rezeki dan merasa cukup dengannya, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan Allah menganugerah qanaah. Tuh, Bu. Kalau kita diberikan sifat qanaah,
Ini salah satu di antara indikator kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting apalagi di masa sulit ekonomi hari ini. Di masa sudah berapa lama kita, bukan hanya ibu-ibu, saya lihat dalam berbagai antrian Bu ya. Di Garut juga kemarin saya Masya Allah, ya 2 hari yang lalu lewat daerah itu jalan mau ke Ciledug Bu ya. Udah habis apa itu? Ya yang mau belok kanan. Padahal masih agak belum begitu siang, sekitar jam 9, 10-an. Saya mau ada kajian di daerah Ciledug. Lewat ke sana, Masya Allah itu antrian Bu. Ibu tahu yang habis BRI, belokan yang ke kanan, lempengnya ke Ciledug Bu. Sebelum ceplak. Nah, itu antrian sampai 3 baris kalau tidak salah Bu. 3 baris antrian entah berapa ratus orang. Ya, hanya untuk ngantri apa? Orang Ibu. Tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga sama. Udah ngantri, kerumunan, dalam hati saya bilang, kayaknya nih COVID-19 tuh takut sama kerumunan ibu-ibu pemburu minyak goreng ini. Di mana-mana kerumunan kan ramai Bu. Bahkan beberapa daerah saya lihat di Palembang misalkan, di Maluku ya, di berita itu sampai ribuan. Padahal cuman kasih jatah 1 liter, nunggu 2 jam, 3 jam. Ada beberapa ibu yang ditanya, ibu dari jam berapa nunggu sini? Dari subuh katanya. Padahal dibukanya jam 9. Dari subuh nunggu berapa jam, udah dibuka juga, nunggu masih berapa jam lagi. Hanya gara-gara dapat 1 liter minyak. Ini sulit ekonomi hari ini. Makanya saya katakan, jamaah rahimakumullah, dalam situasi sulit ekonomi hari ini, sekali lagi, ini salah satu ilmu yang penting kita tanamkan. Pelajari kembali. Dan ini pula yang menjadi salah satu ketahanan ekonomi umat di masa dahulu. Rasulullah dan sahabat itu salah satu kunci keberhasilan beliau di masa-masa sulit, bahkan di bulan Rajab ketika terjadi lockdown menjelang Isra Mi'raj, kan 3 tahun itu, Masya Allah Bu, 3 tahun Rasulullah diboikot kan dengan para sahabat. Dan saya pernah sampaikan, banyak di antara sahabat yang kelaparan, yang makan apa adanya, minum apa adanya. Tetapi karena mereka merasa cukup tadi, cukup dengan apa yang Allah berikan, tawakal kepada Allah, ya alhamdulillah Islam sampai sekarang kita rasakan keindahannya. Sebagai perbandingan, Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana sifat qanaah ini menjadi salah satu ketahanan iman bahkan. Saya katakan imunitas iman, apalagi imunitas kesehatan. Kalau kita imannya kuat, insya Allah kita sehat Bu. Saudara kita misalkan coba bayangkan Bapak Ibu yang tadi, kadang kalau kita lagi berlapang harta serba mudah, kadang kita tidak qanaah. Coba kalau kita lihat, misalkan saudara-saudara seiman kita yang ada di Gaza, di Palestina, Bu ya, mereka makan 1 butir zaitun. Pernah itu kan, pada masa-masa sulit Ramadan tahun 2014, ya menjelang pengklaiman itu kan Masjid Al-Aqsa Al-Quds sebagai ibu kota Israel kan luar biasa tuh, ya. Dahsyatnya Yahudi, kekejaman mereka terhadap umat Islam. Listrik aja susah, sehari cuma jatah 3 jam, air PDAM 85% tuh membahayakan dan tidak sehat, bahkan diracun gitu ya. Hanya mereka sampai hanya sekali makan dapat 1 butir zaitun atau kurma. Tapi mereka bisa bertahan. Kenapa? Tawakal kepada Allah, cukup ridha dengan apa yang Allah berikan. Sampai hari ini bertahan. Termasuk para pengungsi misalkan di Kilis, saya pernah ke sana di perbatasan Turki bagian selatan, Bu. Itu kan ada pengungsi dari Syria dan pengungsi dari Gaza bercampur di sana. Allahu Akbar, Bu. Apalagi di masa-masa penghujung akhir tahun, misalkan kemarin sampai awal tahun kan cuaca dingin yang luar biasa, sangat dingin bahkan di bawah 0 derajat Celcius, mereka bertahan. Hanya mengandalkan 1 butir kurma, kalau kita mungkin hanya beberapa butir nasi gitu. Dengan berlapang harta, terkadang kita tidak memiliki sifat qanaah ini. Apalagi kalau tuh mumpung ingat Bu, kalau urusan kurma begitu ya, ataupun kita nasi yang hanya beberapa diberikan kemudahan, tetapi kemudian kita mentazirkan. Saya ingat ketika umrah, para jamaah rahimakumullah, ketika umrah, coba lihat Bu,
Ibu yang pernah umroh atau haji apalagi, ya, kan ketika makan itu, Masya Allah tidak menghargai makanan. Kan ada, apalagi di sedih, asli Bu. Makanya dalam mesti tiap manasik bukan hanya urusan praktek ibadah umroh dan haji, ya. Saya selalu tekankan masalah ini akhlak. Termasuk sifat qanaah ini penting. Karena kan merasa gratis, udah dibayar, Bu. Ya, lihat bala-bala gorengan asa aneh di Arab mah gitu ya. Ya Bu, di beberapa hotel Bu ya, yang masih menyajikan masakan-masakan khas Indonesia gitu. Aya gorengan baradag di nyosna da di Garut mah komo dicawi tali 2000 tilu tina leutik kitu nya, sekali ngaga, sekali non ngahuap ke seep gitu. Ya mah kan baradag Bu. Nyenak teh 3, 5 eta ibu-ibu gerak. Piring teh penuh Bu. Pada udah dimakan, kan perut kita terbatas, makan sedikit, buang sisanya. Allahu Akbar. Nastaghfirullahaladzim. Makanya kalau lihat petugas-petugas catering di hotel-hotel Bapak Ibu, asli demi Allah, mereka menyiapkan itu yang kresek-kresek hitam itu, kresek hitam buat salad. Kecil-kecil paling berapa liter air gitu ya. Ini yang gede-gede Bu. Gede-gede, dan itu seringkali kelihatan ada di hotel-hotel yang kebanyakan jamaah Indonesia. Eta atuh ada ningali gorengan bararado gitu ya. Kamu ningali daging Bu hayam da mentang-mentang gratis teh anggar dibayar gitu kan. Kumaha saya we. Padahal Allah, kata siapa itu tidak dicatat. Ibu memubazirkan apalagi di tanah haram. Ketika orang lain di sebelah sana, di daerah yang bencana, apalagi daerah konflik, kesulitan untuk dapat sebutir kurma, untuk dapat misalkan satu pegang jagung gitu. Kita malah mentagdirnya. Ini pun bukan sifat orang yang qanaah. Kartos Bapak Ibu. Makanya sekali lagi, nanti dengan bukan hanya kesederhanaan, Bu, ya. Kita juga nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Banyak yang memiliki harta namun jarang memiliki sifat mulia yaitu qanaah. Tadi kadang orang berlapang harta, ya, rumah mewah, kendaraan megah, istri berlimpah gitu ya. Kata siapa Ibu dijamin dia bahagia? Kata siapa coba? Kata siapa? Kita aja nggak tahu. Saya pernah ketemu dengan seorang pengusaha asli Garut, Bu. Omset per bulannya 650 juta. Jujur aja dia cerita sama saya. Ya, 650 juta. Rumahnya ada 3. 2 rumahnya di jalur otista itu. Saya tidak akan bilang siapa, Bu. Saya kan melihatnya, senang ente mah ya gitu ya. Mobil Bu ada 4 begitu ya, rumah 3. Nggak tahu istrinya mah, jujurnya mah 1 sih. Ya, kita melihatnya kayak orang bahagia, kaya, harta berlimpah, kata siapa? Satu ketika dia curhat, Masya Allah Bu, per bulan dia harus bayar cicilan ke bank. 1 yang udah lunas, 3 itu masih cicilan, kreditan. Sampai rumah juga kreditan. Ya, Kartas Bu. Ketika saya ngobrol, satu ketika dia cerita, Masya Allah, betul omsetnya 450 juta. Itu ketika sebelum corona gitu ya. Tapi dia per bulan harus bayar hutang ke 3 bank, semuanya bank konvensional, bank riba, berapa Bu? 135 jutaan. Bayar cicilan per bulan. Ibu cik mening kumaha. Bu, mening antos berlimpah, beri bayaran hutang nyicil per bulan 100 juta. Ibu, mening benghar, harta di mana-mana tetapi tegaduh hutang. Tak eta. Eta dia, Bu. Tapi nggak ngejamin, Ibu merasa cukup. Nggak ngejamin. Yang dimiliki, kalau tidak punya sifat qanaah. Nah, saya lengkapi dengan hadis lain Bapak Ibu. Ya, ini juga penting nih. Dari Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Man asbaha minkum aminan. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afiyan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, fakannama
hizat lahud dunya. Nah nih Bu, yang qanaah nih Bu. Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, aman, tenang, tentrem, damai. Ya, baik pada diri, keluarga dan masyarakatnya. Di rumah aman, ya, betah. Ibu punya suami, betah berada di rumah, ya. Jangan tenang-tenang saja, Bu. Kalau suami jarang ada di rumah, apalagi ketika ketahuan dia lagi cari surga, bukan surga baiti jannati, ya. Cari surga di luar, hati-hati, Bu. Apalagi cari surga di Cipanas, di Kerkop, ya. Dia tidak nyaman di rumah, berarti dia tidak beruntung. Orang yang beruntung, orang yang bahagia siapa? Ketika dia merasa aman di rumahnya, diberikan kesehatan badan, tuh, ya, mu'afiyan fi jasadih, makanan pokok pada hari itu di rumahnya tidak berkekurangan, pokoknya mah cukup ada hari ini, alhamdulillah. Maka kata Rasulullah, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia telah berkumpul pada dirinya. Seakan-akan semua dunia adalah miliknya. Ketika memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Baik. Hadis di atas menunjukkan bahwa 3 nikmat di atas jika telah ada pada diri seorang muslim, maka itu sudah jadi nikmat yang besar. Ibu ya punya rumah yang ya meskipun enggak besar, ya. Enggak besar cuman mewah, alhamdulillah, mepet ka sawah begitu ya. Tinggal di daerah diskotik ya, di sisi kota saeutik ya. Tapi kan aman, enggak bising dengan suara-suara kayak di pinggir jalan. Ya, tetangga juga tenang, tetangga juga akur dengan kita, saling tenggang rasa, saling melindungi. Anak-anak kita juga mendapatkan pendidikan yang sehat dengan lingkungannya. Ya, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Tuh, jadi ingat Bu, obrolan saya ketika ngebetulin mobil di salah satu bengkel Jalan Pasundan, Bu, ya. Saya ngobrol dengan ownernya yang dia punya 4 tempat, ya, perusahaan seperti itu di daerah Sudirman, Pasundan, kemudian kalau tidak salah di daerah Banyuresmi juga punya, Bu, bengkel, ya. Tapi ternyata di balik awalnya saya merasa takjub dan satu sisi juga cemburu dengan berbagai fasilitas lah, ya, cemburu untuk kebaikan yang dia miliki. Ternyata dia punya masalah, curhat apa? Masalah anak. Ya, masalah anak. Karena saya bilang, ya memang kesimpulannya, kalau anak tinggal di daerah kayak gini, ini tidak sehat buat pendidikan mereka. Tidak sehat buat akhlak mereka. Apalagi masalah tauhid. Karena semuanya adalah daerah industri, ya, daerah bisnis. Anak-anak tidak terkondisikan untuk berkawan dengan teman-teman sebayanya. Dan tidak ada teman main, Bapak Ibu pulang sekolah, pulang ke rumah, diam di kamar. Bahkan salah satunya mengidap autisnya sudah kronis, gitu ya. Salah satunya kronis autis, begitu ya, afwan. Dan nggak sedikit orang kalau menurut pandangan kita dia diberikan harta yang berlimpah, kedudukan yang luar biasa, tanpa kita ketahui. Allah tidak membuka, boleh jadi dia punya masalah besar. Terutama tadi masalah, misalkan ketidaknyamanan di rumah, gitu ya. Apalagi dengan lingkungan yang tidak sehat. Maka Bapak Ibu, ketika memiliki 3 kenikmatan tadi, siapa yang di pagi hari mendapatkan 3 nikmat tersebut tadi dari Rasulullah, kata Rasulullah, berarti ia telah memiliki dunia seisinya. Faka'annama hizat lahud dunia. Masya Allah. Apalagi lingkungan yang kemudian betul-betul mensupport kita untuk nyaman, tumaninah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang kemudian juga dirasakan seperti baiti jannati, rumah kusur, gaku ketika anak-anak juga nyaman. Ya, anak-anak nyaman berkomunikasi dengan ibu dan bapak, ya. Anak-anak juga nyaman untuk belajar. Dia merasa punya ibu guru yang sesungguhnya, yang sejati di rumah. Ya, tidak mengandalkan guru belajar yang misalkan di sekolah, di madrasah. Ketika dia main ke sekolah atau belajar di sekolah, dia punya kerinduan tersendiri. Pingin cepat pulang ke rumah. Kenapa? Punya sosok guru, yaitu ibu dan ayahnya. Yang memberikan keteladanan uswatun hasanah. Ya, dengan
kata-katanya yang lembut. Karena atharul qanaah adalah mengacu kepada hadis Rasulullah, man tadzakkara bil mauti fa ukrima bi thalathati asya. Salah satu di antara hikmah qanaah adalah dia memiliki kelembutan hati. Dan ini sesuatu yang sangat diperlukan bagi siapapun di antara ayah dan bunda, bapak ibu yang merindukan keindahan dalam kehidupannya. Keindahan hidup akan terasa luar biasa nikmatnya ketika diiringi dengan keindahan qanaah. Siapa yang menampakkan kecukupan, niscaya Allah akan membuatnya kaya. Nah, dari tadi kita menyampaikan hadis dan beberapa pendapat ulama. Saya khawatir di antara kita pun tidak tahu mana sih Ustadz, ada enggak dalil Qur'annya tentang qanaah. Emang kenapa? Rasa-rasanya saya dalam Al-Quran belum pernah menemukan kata qanaah. Waras Bu? Ibu pernah menemukan Bapak ya kalimat qanaah dalam Al-Quran? Ada pernah menemukan enggak? Kalau kalimatnya qanaatan memang tidak ada. Tapi Ibu, kata ataupun varian kalimat yang lain dalam bentuk isim fa'il, ada kata al-qani' muqna'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatum hawa, misalnya ada dalam Al-Quran. Salah satunya misalkan Bapak Ibu bisa lihat dalam surat Al-Hajj ayat 36 tuh. Yang awalnya wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Kemudian فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. Ini urusan kurban Bapak Ibu, ayatnya tentang kurban yang sebelumnya bicara tentang haji. Di tengah-tengah ada kalimat فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا, maka ketika hewan-hewan kurban, mau sapi, mau unta, sudah dalam posisi siap disembelih, maka sembelihlah kata Allah, ya فَكُلُوا مِنْهَا, makanlah darinya, wa'atimul qani'a wal mu'tar, dan berikanlah sebagai makanan kepada siapa? Al-qani'a. Nah, itu dari qanaah, Bu. Al-qani'a wal mu'tar. Laras ayat Bu di Al-Quran, Bu. Apa makna al-qani'? Silakan lihat terjemahnya adalah orang yang merasa cukup. Atau dalam beberapa terjemah orang yang berkecukupan. Tapi menariknya Bu, di ayat yang lain ada dua ayat di antaranya. Memang tidak disebutkan kata qanaah, tapi maknanya mengarah ke sana. Misalkan pada surat An-Nahl ayat 97 yang tadi salah satunya Bapak Ibu baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Man 'amila shalihan, barang siapa orang yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka janji Allah apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kata Allah, kami pasti akan memberikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan keindahan. Dan kami pasti akan memberikan pahala ganjaran kepada mereka atas apa, ya, sebaik-baik apa yang telah mereka perbuat ketika hidup di dunia. Nah, fokus pada kalimat apa Bapak Ibu? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, ya. Dalam beberapa tafsir saya tadi cek, Bu. Ya, dalam tafsir Imam Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, belum mengatakan secara spesifik dan fokus tertentu bahwa makna hayatan thayyibah adalah apa? Hayatan muqni'ah. Kehidupan yang merasa yang dicukupkan padanya, berkecukupan. Ya. Begitupun kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya sama. Bahkan secara tegas Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, silakan cek. Man hayatan thayyibah adalah hayatul qanaah. Kehidupan yang cukup. Bukti bahwa Allah memberikan kebahagiaan kepada seseorang, Bu. Sekali lagi, bukan dilihat dari hartanya, bukan dilihat dari jabatan atau popularitas, ketampanan dan kecantikan, bukan. Tetapi apa?
Al-qanaah. Cukup dengan apa yang Allah berikan. Antum punya motor di rumah? Iya. Tahun berapa? Tahun 2014. Tahun 2014. Orang yang memiliki, yang senang beramal soleh dan mendapatkan hayatan thayyibah, ketika punya motor tahun 2014, mungkin dengan harga 3-5 juta juga nggak nyampe, mungkin Bu ya. Apa tadi? Inti qanaah apa? Dia menerima apa yang ada dan tidak berobsesi mencari sesuatu yang tidak ada. Menikmati aja. Ya. Ibu punya motor tahun 2010, tapi milik pribadi, dan sudah lunas, tidak mengkredit belinya, cash. Lebih mending mana yang begitu? Atau ibu punya motor misalkan NMAX tipe berapa tuh yang harga 36 juta Bu? 36 juta, ya per bulannya kudu bayar misalkan 2.500.000. Selama 5 tahun, cik Bu, mau stres gitu? Jabakar sulit ekonomi kayak gini. Makanya orang yang Allah berikan hayatan thayyibah, akan yang punya motor tahun 2010, tahun berapapun, nikmati dan syukuri. Nggak usah lihat yang lain. Nggak usah lihat orang lain. Sama Bapak, Akang nih, ya, yang sekarang punya istri cantik, setia, solehah, ya. Orang yang qanaah tadi, menerima, cukup, puas dengan apa yang ada. Nggak usah culak-cilek. Ya, nggak usah lihat orang lain. Perempuan punya orang lain. Apalagi ingat drama Korea, misalkan drakor gitu ya. Hapunten Bapak Ibu, ya. Kalaupun kita nggak nyari, kadang muncul aja iklan apa gitu ya. Laras tuh Bu, laras tegang. Kalau kita orang mukmin punya halawatul iman, senantiasa bersyukur kepada Allah, nggak mungkin tergoda dengan semua itu. Puas, ridha, cukup dengan apa yang Allah berikan. Ini makna hayatan thayyibah menurut para mufassirin adalah qanaah dalam Manhal 97. Pun demikian di surat lain, misalkan surat An-Nur ayat 32. Ya. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian, yang jomblo, ya. Jombloan sejati ini jangan tenang-tenang saja. Kiamat sudah dekat, tanda-tanda sudah bermunculan, ya. Keburu kiamat nanti belum merasakan bidadari dunia, apalagi belum tentu dapat bidadari surga. Segeralah menikah, kata Allah. Nikahkanlah, ya. Dan orang-orang yang layak berkawin atau yang nikah dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Nih, yang terkait dengan qanaah, yang ini Bapak Ibu nih, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka miskin, ya, fuqara, fakir, serba kekurangan, dengan nikah yakinlah yughnihimullahu min fadlih. Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah akan membuat dia cukup dengan apa yang Allah berikan. Itu diantara makna qanaah. Makna yughnihimullahu min fadli adalah kata lain dari qanaah. Kata siapa? Kata para ulama mufassirin. Sama Bu. Makna ayat ini adalah diantaranya adalah menyimpulkan ketika berbicara tentang merasa cukup, ridha, puas dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya dari pernikahan yang sudah berjalan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, inilah qanaah. Kan pernah saya sampaikan Bu, di antara 8 jalan pintu rizki yang Allah bentangkan buat kita, di antara 8 adalah apa? Tentang pernikahan. Pernikahan itu sendiri, Bapak Ibu, adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Pak Ustaz, katanya kalau udah nikah kita akan diberikan, kan yugni itu dari kaya, Bu, al-ghina. Yugni itu apakah? Kaya. Pak Ustaz, katanya kalau udah nikah Allah berikan kekayaan, rezeki yang berlimpah dan sebagainya. Iya memang. Terus kenapa?
Tapi saya sudah menikah 5 tahun. Kondisi saya gini-gini aja. Rumah belum punya. Bahkan masih ngontrak. Bahkan ada kawan saya yang masih tinggal di rumah mertua. Bapak Ibu rahimakumullah, saya katakan kepada siapapun kawan seperti ini, tanda dan indikator kebahagiaan, tanda dan indikator berlimpahnya tadi rezeki karunia dari Allah, bukan lihat dari dia punya rumah, punya kendaraan yang mewah. Tetapi apa? Kekayaan hati. Ibu atau akang, kalaupun mohon maaf yang masih ngontrak, ya, jadi kontraktor, syukurilah, nikmatilah. Saya juga dulu sama, Bu, saya sekitar 7 atau 8 tahun kontraktor, ya. Menikmati apa yang ada. Jangan mengabaikan kenikmatan Allah yang lain. 5 tahun, 10 tahun sampai saat ini misalkan saya nih Bu ya, betul-betul bersyukur kepada Allah, sudah hampir 17 tahun menikah, belum pernah ya. Maka istri nggak ikut sekarang ya. Belum pernah seumur saya melototin istri. Apalagi membentak, padahal saya tipenya tipe keras, Bu, mohon maaf. Ya. Teman-teman sahabat alumni tahu, saya berapa kali pernah Bu naik di mobil korlap ya, ketika demo menurunkan bupati yang dahulu lah, yang ditangkap ya. Saya pernah naik di atas mobil korlap, berkoar-koar, demonstrasi, orasi dan sebagainya. Tapi urusan di rumah istri tahu. Saya tidak pernah melototin istri, ya, tidak pernah membentak. Kalaupun saya marah, istri tahu, diam. Justru kalau saya diam, takut istri. Tapi dia sudah punya senjata dan amunisi yang lain, punya cara. Biasa tidak diam terus begitu. Kata istri, Masya Allah, ketika rumah tangga kita harmonis, Bu ya, tidak ada konflik, tidak ada pertikaian, itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi yang namanya Allah berikan karunia dari pernikahan, sekali lagi Bu, jangan lihat dari orang itu sudah punya rumah banyak, kendaraan yang mewah-mewah, kata siapa? Kita mungkin nggak tahu saja. Kita nggak tahu, boleh jadi dia banyak masalah. Saya banyak ketemu orang yang kaya, berlimpah, Bu. Ketika ngobrol curhat banyak masalah. Ya, masalah anaknya, masalah rumah tangganya, Allahu Akbar. Maka ketika mendengar informasi seperti itu, kita semakin syukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita hari ini. Rasulullah menyatakan dari Abu Hurairah, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Ya, yang namanya kaya itu, ayah bunda, bukanlah dengan memiliki banyak harta. An kathrati al-'arad. Ada dalam hadis yang lain, laisal ghina an kathratil mal. Orang yang kaya itu bukan orang yang memiliki banyak harta berlimpah, ya. Sawah beratus-ratus hektar di mana-mana, ya. Mobil mewah di mana-mana, bahkan mungkin punya perusahaan. Kata siapa, Bu? Orang yang kaya itu bahagia? Belum tentu. Kalau orang kaya, bunda, tidak punya qanaah, nanti kerjanya menipu. Orang kaya tidak punya qanaah bisa jadi koruptor. Orang kaya tidak punya qanaah bisa jadi penipu. Ya. Ibu kemarin dengar ada pengusaha di salah satu perumahan di daerah Banten, ya sampai diwawancara itu security perumahannya ketika polisi dan aparat keamanan mengamankan 1.600 liter minyak. Rumahnya mewah, besar itu. Ibu lihat di TV One tuh. Dan dia menimbun minyak di garasi dan di gudang belakang. Kurang apa coba? Rumahnya mewah, mobilnya Masya Allah. Dan itu daerah elit. Tapi karena tidak punya qanaah, kata kuncinya apa Bu? Tidak punya qanaah tuh Bu ya, tidak kaya hati, merasa miskin. Tercukup. Dan kata siapa orang ketika Allah berikan, misalkan satu tebing, satu gunung misalkan, isinya emas semua, kalau digali, ditambang Bu ya, kata siapa dia bisa bahagia? Kata siapa? Kalau dia tidak punya qanaah, sekali lagi bunda, bisa jadi penipu. Kalau dia tidak qanaah, bisa jadi celaka dengan hartanya. Tidakkah cukup bagi kita apa yang kita lihat hari ini? Ya. Dan para pelaku koruptor, Bu,
yang triliunan, yang mencuri uang rakyat bansos kemarin, Ibu, siapa mereka? Memang orang fakir, orang miskin? Orang kaya, Bu. Itu menunjukkan berapa? Dia tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Sama hanya Ibu yang kalau hari ini misalkan di rumah cuma punya minyak kayak gini, bisa Ibu peryogi di rerampok, ini stoknya bersedia, Bu, banyak. Karena istri kalau masak mie begitu ya, kalau masak mie minyaknya selalu dibuang, nggak dipakai istri Ibu. Jadi Ibu kalau punya minyak kayak gini, nikmati aja. Disyukuri, nggak usah iri dengan yang ini. Ini pentingnya kaya hati, Bu. Jadi merasa cukup dengan apa yang ada. Ini kata siapa? Imam Al-Jurjani, Bu. Beliau dua kata itu. Jadi kata beliau yang namanya qanaah itu adalah menerima apa yang ada dan tidak berobsesi memburu sesuatu yang tidak ada. Aina nuju hese ya minyak goreng, leres Bu. Saletar ge meuni hese kudu nganti berjam-jam ya. Atau Ibu berpositive thinking atau ya sugan korehan Bu dina lomari aya minyak anu siga kieu tadi tah. Teu naon manfaat ge. Positive thinkingnya apa, Ibu? Itu peringatan dari Allah. Kamu ibu-ibu anu kolesterol, ya kalorinya terlalu tinggi, begitu ya. Dan asam urat dan sebagainya. Atau enak matong segala digoreng atau gitu ya. Terus Bu, atau dikulub-kulub, bebetian, Bu ya, dibakar-bakar kan sehat. Oh, dipais. Kenapa? Di balik semua itu sekali lagi betul, Bu. Nggak ada yang rugi. Allah ngasih situasi seperti ini ya di masa Covid varian apa nih? Omikron, nanti mungkin ada Sumarekon gitu ya. Bu, yang dulu manu hese masker dan sanitizer, dulu manu hese tahun kemarin makan oksigen, sekarang ternyata minyak goreng hese, Bu ya. Ibu positive thinking tadi ya. Qanaah, Allah teh nyaah ka Ibu. Allah tanya ke hese minyak tong masakeun ngagoreng atulah ya. Atau misal ieu we naon itu teh non arang Bu ya. Tuh di daerah Rancabango tadi saya jogging 4,5 kilometer, ada tukang khusus bahan bakar, arang buat bahan bakar begitu. Atau bakar-bakaran resepannya. Terus tuh ya daripada ngabakar duit ku ngarokok ngebakar duit itu teh. Mending bakar ayam. Pun ibu nu ngarokok dan ngaduruk duit eta teh. Mending peserkeun minyak tuh. Baik Bu, ngan bili anu peryogi di reropok tersedia stoknya Bu. Minyak nu kieu masa teh gratis lah. Tegeda antrian Ibu ya. Nah, jadi sekali lagi penting ini ada hubungannya tadi Bu ya menurut Imam Al-Jurjani. Termasuk tadi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa lagina an ghaftatil arad walakinna lagina ginan nafs. Nah, terakhir Bapak Ibu, waktu tinggal sedikit lagi. Untuk meluruskan tadi pemahaman sebagian kita yang terkadang mengalamatkan qanaah itu dengan kondisi kita atau siapapun yang seolah harus miskin, ya, harus fakir. Kata siapa? Rasulullah adalah orang yang paling qanaah. Catat Bu. Di antara kemuliaan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Qanaah. Selain siddiq, tabligh, amanah, fatanah ada, jangan lupa Bu sifat qanaah. Begitupun para sahabat-sahabat beliau, kita mengenal sosok Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, apalagi Abdurrahman bin Auf. Yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang kaya. Rasulullah ketika disebut beliau adalah orang yang paling qanaah, apakah Rasulullah miskin? Fakir? Fitnah ibu hoaks. Kalau dikatakan Rasulullah miskin, kata siapa? Kaya Rasulullah itu. Allahu Akbar. Setiap Rasulullah menikahi istrinya, mulai dari Khadijah, ya, Siti Juwairiyah, Hafsah, atau siapa? Aisyah, apalagi, dan beberapa istri yang lain, itu maharnya Masya Allah. Rasulullah memuliakan semua istrinya. Begitupun ketika terjadi peperangan, Ghazwah Badar, Ghazwah Uhud, apapun peperangan, Rasulullah orang yang paling pertama menyediakan dana untuk logistik. Dan dananya tidak sedikit, Bu.
Apalagi ibu bacalah sosok Abdurrahman bin Auf. Ada yang saya lupa lagi angkanya, kalau dirupiahkan beliau itu ratusan triliun hartanya, Bu. Mereka adalah qanaah. Qanaah dengan kekayaannya, qanaah dengan jabatannya. Paham, Bu? Jadi qanaah itu tidak identik dengan miskin, Bu. Kan kita harus zuhud. Nah, ini nanti ada kajian, Bu. Orang yang qanaah pasti zuhud. Dan zuhud itu bukan orang yang jauh dari dunia. Catat, Bu, menurut tauhid. Kan zuhud itu, Bapak, adalah ketika kita menempatkan dunia dalam genggaman tangan. Dunia dalam genggaman tangan, paham nggak? Kita yang menguasai dunia. Bukan disimpan di hati, bahaya itu. Itu bukan zuhud kalau begitu. Jadi orang yang zuhud, termasuk orang yang qanaah, ya, tidak harus fakir, tidak harus miskin. Dan Allah tidak melarang kita menguasai dunia. Rasulullah sahabat sebagai uswatun hasanah, suri teladan terbaik bagi kita. Paham, Bu? Jadi sekali lagi, qanaah itu tidak identik dengan miskin atau fakir atau yang lainnya. Ya. Nabi SAW bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa, was-sihhatu liman ittaqa, khairun minal ghina wa tibun nafs minan ni'am. Tidak mengapa seseorang itu kaya. Tuh. Enggak ada yang larang, Bu. Nanti banyak dari Al-Quran. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati min rizq. Misalkan dalam surah Al-An'am. Allah tidak mengharamkan kita menguasai dunia. Ibu menduduki jabatan. Yang jelas, hari ini, Bu, Ibu lihat ya, kalau kekuasaan dipegang oleh orang-orang zalim, kepemimpinan negara ataupun apapun wilayah dikuasai oleh orang pengkhianat, apalagi koruptor, Bu, ya, yang tidak paham agama, tidak takut kepada Allah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah, ya kondisinya kayak gini, coba. Kan ironis nih, Bu. Indonesia itu kan negara terkaya, Bu. Negara paling besar, ya, produk kelapa sawitnya. Sedunia paling tinggi, ada catatannya, tuh. Tapi kan ironis, kenapa minyak goreng hese? Minyak goreng ini minyak goreng deh, Bu. Ya. Jadi sebetulnya Allah tidak melarang kita kaya. Apalagi tentunya kaya yang dilandasi dengan ketakwaan. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya. Dan hati yang bahagia adalah bagian dari nikmat. Jadi memang kalau kita dikasih pilihan mau kaya, mau sehat, ya sehat memang lebih baik, Bu, ya. Karena kalau kaya kemudian kita tidak sehat, ya apa artinya? Baik, jamaah rahimakumullah. Dan terakhir, ini ajalah terakhir ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memohon kepada Allah agar kita dianugerahi sifat qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ridha, puas ya dengan apa yang Allah tetapkan. Ini doa saya pribadi Bu tidak pernah terlewat. Setiap waktu saya refleks ya. Kadang di awal doa setelah kita memuji Allah, membaca salawat kepada Rasulullah, membaca beberapa asmaul husna, saya tidak pernah kelewat ayat hadis ini. Doanya adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Biasa saya menyambung wa na'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ibu-ibu sok diawas tara? Ya, bagi yang nggak pernah baca, apalagi nggak hafal, ya siap-siap saja hidupnya miskin, gitu ya. Siap-siap saja tidak berkecukupan, serba kekurangan. Kalau kita baca ini, insya Allah, ya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, kita memohon kepada Allah apa? Al-huda, memohon petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal afaf. Nah, nih Bu. Kata lain dari qanaah adalah al-afaf. Afaf itu adalah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Wal ghina, dan diberikan kekayaan. Baik Bu, terakhir kita baca, coba khawatir ada yang belum hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa na'udzubika
min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan khususnya ilmu qanaah mudah-mudahan bisa kita pahami, amalkan dalam kehidupan hari ini. Ini ilmu sangat penting kita kuasai dan mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa merasakan ya indahnya qanaah dalam kehidupan kita bersama keluarga tercinta di rumah hingga kita diberikan kebahagiaan bahkan berbagai hasanah kebaikan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallahu fiik. Jazakallahu khairan pada Ustaz untuk penyampaiannya. Insyaallah memang tentang qanaah tersebut bisa kita miliki ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin menyempurnakan agenda kajian dengan bagian tempat majelis boleh disilakan. Sambil menunggu jemputannya kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bi habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wa na'udzu bika min jahdil bala wal-waba wa darqis syaqa'i wa su'il qada'i wa shamatatil a'da. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah ولا مريضا إلا شفيته ولا غافلا إلا نبهته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين.